Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, beberapa hari lagi atau 1 atau 2 hari ini negara ini atau bangsa ini akan menghadapi pilkada serentak. Ini pengalaman pertama dalam sejarah kita bagaimana rakyat akan dikondisikan memilih kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota secara serentak. Nah, ini nanti akan dilihat, ya kita tentu saja berharap agar pelaksanaan ini sesuai dengan aspirasi demokrasi. Nah, tapi apa hubungannya kalau kita lihat isu Mansur kemana dia ini? Dia katanya kan ya mau jadi presiden aja cukup dengan sujud. Ini orang mau pilkada, bangsa ini mau mempertaruhkan masa depannya. Isu Mansur kemana? Sujud kagak di mana-mana gitu. Kita kepingin lihat dia sujud di Monas gitu kan? Sujud di Monas. Kemudian sujud di dekat di Tangsel, dari Ketapang atau dari Mahat Darul Quran sujud gitu. Tentu dia akan berharap kalau aneh sujud sebuah calon akan menang. Kira-kira begitulah kan. Walaupun itu hanya bohong-bohongan gitu. Kenapa? Boro-boro sujud untuk diri aja nggak bisa. Dalam pemilihan kemarin itu, pemilu untuk pemilih calon legislatif, Mansur kan ikut itu dari Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia, yang ketuanya kan Haritano Sudibyo. Isu Mansur kalau jabatan formalnya kan wakil ketua umum. Nah sekarang partai atau dia sendiri ya tentu kalau dia menjiwai politik itu atau politik sebuah panggilan hidupnya gitu, pasti dia nggak akan tinggal diam. Taruhlah misalnya ya, itu di pemilu yang lalu, ketika pemilihan anggota legislatif suaranya cuma 1.300 gitu. Itu malu-maluin. Ya secara nasional itu sebenarnya malu-maluin. Jadi cerita dia mau sujud atau mau jadi presiden, nggak berani lagi dia. Tentu kalau kita lihat sebenarnya ceritanya selama ini benar atau hanya bohong aja gitu. Itu pasti bohong. Coba nih, ini cerita agama tapi terkoneksi dengan kebohongan gitu. Dia cerita agama tapi bohong aja gitu. Nah sekarang berani nggak dia membuktikan ketika mau pilkada ini di Jakarta, ya kan? Dia mau berada di pihak mana? Kalau dalam pemilu legislatif dan pilpres kemarin itu kan partainya bersama-sama dengan PDIP lalu diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan. Nah sekarang ketika menghadapi pemilihan kepala daerah, partainya kemana gitu? Terus isu Mansurnya ada di mana? Harusnya dia merasakan tokoh besar ini ya. Tokoh besar ini mestinya menyatakan sikap. Ya kan? Menyatakan sikap. Contoh ya, walaupun dia serang sini tidak menjabat apa-apa. Misalnya Ahok. Ahok kan nggak ada jabatan sekarang. Dia hanya kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi dia mantan gubernur. Dia menyatakan sikap. Dia bersama ya, Rano Karno, Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Dia menyatakan sikap saya di sini. Terus diikuti juga oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan mengatakan dia berharap supaya Pramono Anung
dengan Dul ini dia nyatakan sikap gitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin negeri ini berjalan tidak sesuai dengan ide dan cita-cita yang dia inginkan. Yang lain juga begitu. Misalnya nih ya, dengan rasa hormat kita, misalnya Jokowi. Jokowi sekarang ini rakyat biasa, tapi dalam pilkada ini coba lihat, dia habis-habisan akan membantu Ridwan Kamil dengan wakilnya itu Suswono. Begitu juga nanti di Jawa Tengah, dia jelas-jelas sikapnya. Di Pilgub Sumatera Utara gitu, oh Jokowi datang dia. Itu tandanya dia tidak ingin melepas keadaan ini di luar kontrol dan kendali dia. Dia berharap partai yang dia sokong ini menang. Secara hukum demokrasi ya, itu sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum gitu. Dia menyatakan membela Asia itu nggak ada. Nah, Yusuf Mansur kalau memang dia ingin membentuk warna demokrasi di Indonesia sesuai dengan cita-cita partainya, harusnya dia berdiri di pihak mana gitu. Iya kan? Ini enggak, dia seperti rakyat biasa yang tidak kenal tanggung jawab. Nggak tahu dia tanggung jawab. Karena itu wajar lah ya, nggak salah itu warga Jakarta itu membuang dia ke laut. Ah, nih nggak beres nih orang nih. Suaranya nggak ada, sikap pun nggak punya. Ya kan? Tapi kalau bagi kita, kenapa Yusuf Mansur itu nggak berani bersuara, tidak berani bersikap? Kalau dia bersikap dan bersuara, orang akan nanya, Yusuf Mansur, warung steak and shake ente aja beresin tuh duitnya dari mana? Oh, udah takut dia. Takut dia. Dia takut disorot begitu-begitu. Kalau dia bersuara, warung steaknya dari mana? Kembalikan lu duit kami. Jemaah bilang, duit gue 1 miliar kembaliin. Jadi takutlah dia ini. Itu menandakan Yusuf Mansur ini tidak ada koneksi dengan masyarakat secara ideologis dan keyakinan. Kecuali dia berpikir bagaimana dapat duit. Jadi politik bagi dia sebuah sarana untuk mencari duit. Nggak ada yang lain. Lalu dengan cerita-cerita itu, dia berharap tentu kelakuan dia, misalnya di Paytrend yang diam-diam sudah aman gitu, hilang gitu kan. Rupanya dia tuh nggak ada panggilan hati. You coba lihat ya, dia tuh wakil ketua umum sebuah partai. Nggak ada suaranya. Lepas kayak kentutnya di Monas gitu. Ini kami menyatakan apa gitu kan. Kentut bareng-bareng kira-kira Monas itu. Kan ada suara itu. Ini nggak berani dia. Kenapa? Karena banyak sekali di sekitar dia yang akan disorot oleh masyarakat. Kita melihat dia itu ternyata Yusuf Mansur itu filosofinya apa tuh tidak lebih dari cerita dusta. Dia pendusta. Dan untuk kan mendapatkan uang dengan menebar cerita dusta. Nah, warung steak and steaknya itu adalah akumulasi salah satu bentuk kebohongan dan dusta. Nggak ada yang lain. Maka kalau borok-borok dustanya itu dibuka, takut dia. Karena tuh dia nggak mungkin mau all out ikut dalam kehidupan sosial. Kecuali dapat duit. Nggak berani dia. Ikut kayak membela satu kontestan misalnya. Atau satu caleg misalnya. Ikut kampanye kayak, dia nggak berani. Karena dia banyak masalah. Misalnya nih di DKI. Kan dia berhak itu. Sesuai dengan, kalau kembali kepada patokan pemilu yang lalu, harusnya dia membela Pramono dengan Dul, Bang Dul. Yang kedua sama-sama orang Betawi. Ya kan? Atau misalnya dia pengen cari selamat. Ya dia belalah Ridwan Kamil. Ya kan? Ridwan Kamil dengan Suswono. Atau di Tangsel misalnya nih, kan banyak itu. Tapi ya dasar Yusuf Mansur dia mau cari selamat aja. Atau cari manfaat jangka pendek gitu.
Yang lain-lain tuh dia nggak peduli itu. Kenapa? Begitu dia muncul, serangan masyarakat tidak akan mungkin bisa dia tahan. Karena orang sekarang ini sudah tahu. Kalau dulu tuh tahu juga cuma percaya. Sekarang di samping tahu siapa dan bagaimana langkah Yusuf Mansur, orang nggak percaya lagi. Jadi kalau dia muncul, mungkin dia takut mau dilemparin kali. Dilemparin atau disiram sama comberan. Dia takut dia. Karena tuh dia kabur, menghilang, dan nggak ada pesan apa-apa terhadap suasana yang terjadi ini. Itulah fenomena salah satu bentuk manusia yang tidak punya tanggung jawab sosial. Dipikirnya fulus, duit itu aja dia. Maka masyarakat juga nanti akan bangkit, ini punya Yusuf Mansur, ini punya Yusuf Mansur, no way, nggak mau makan di situ. Gitu. Kalau 2 bulan saja masyarakat memboikot itu, pengaruhnya pasti akan ada itu. Jadi warga yang sudah sadar ini, mari kita doakan terus supaya kesadarannya berkesinambungan. Dan dia akan menghukum orang-orang yang telah merugikannya secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.